Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang taat kepada aturan, perilaku kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras. Materi ini terdapat pada kelas 11 SMA. Baik teman-teman, kalian bisa perhatikan pada peta konsep di layar kalian masing-masing. Pada kesempatan ini kita tidak akan membahas ke semua peta konsep ini, tapi kita akan fokuskan pada 3 hal yang paling bawah, yaitu tentang bentuk-bentuk perilaku taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan kerja keras, ada pula hikmahnya, ada pula hidup sesuai dengan perintah Allah yang berkaitan dengan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah At-Taubah ayat 105, dan hadis yang berkaitan tentang ketiga hal tersebut. Ada beberapa ayat yang akan kita tampilkan sesuai dengan yang telah saya sebutkan pada awal tadi, tapi kita tidak akan membahas ayat-ayat tersebut. Kita hanya akan menampilkannya untuk melihat sekilas ayat yang berkaitan tentang taat aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Pada slide ini kita melihat Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 yang berkaitan tentang berkompetisi dalam kebaikan. Poin pada ayat ini terdapat pada kata fastabiqul khairat, yaitu Allah Subhanahu wa taala memintakan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Selanjutnya ada Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang poinnya pada awal ayat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat ini menjelaskan bagaimana supaya kita taat kepada Allah, taat kepada
Rasul, taat kepada ulil amri. Atau pada slide berikutnya ditampilkan tentang hadis taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Ada poin penting di sini, yaitu bahwasanya la ta'ata fi ma'siyah innamat ta'ah bil ma'ruf. Ketaatan yang dimaksud di sini adalah kita boleh taat, kita wajib taat hanya pada hal-hal yang baik, tetapi kita tidak boleh taat kepada hal-hal yang membawa kepada maksiat kepada Allah Subhanahu. Bahwasanya umur kita akan terus ada. Selanjutnya adalah Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang menjelaskan tentang perintah kerja keras. Begitu pula selanjutnya tentang hadis bekerja keras agar kita terus bekerja, dan insya Allah Allah akan memberikan kesuksesan dan berkah dari setiap pekerjaannya. Kemudian dari sisi asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 ini tidak ada sebab khusus, namun hal tersebut masih ada kaitannya dengan Quran Surah Al-Ma'idah ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-40. Ya, asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat Quran Surah An-Nisa ayat 59 adalah berkaitan tentang diutusnya Hudzafah bin Qais oleh Rasulullah sebagai pemimpin pasukan. Terlihat juga hal tersebut pada hadis berikutnya. Kemudian asbabun nuzul Quran Surah At-Taubah ayat 105 juga tidak memiliki asbabun nuzul yang khusus sebagaimana Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Selanjutnya adalah asbabun wurud atau sebab mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan atau menyatakan hal tersebut, yaitu tentang taat. Ini berkaitan juga tentang ayat Quran Surah An-Nisa ayat 59 tadi berkaitan tentang ketaatan, yaitu taat itu hanya pada hal yang baik, tidak boleh taat kepada hal-hal yang tidak baik. Di sini dijelaskan bahwasanya ada seorang pemimpin Islam bernama Ibnu Hudzafah menyalakan api unggun. Kemudian beliau merintahkan kepada anak buahnya untuk masuk ke dalam api unggun tersebut, dan hal itu menjadi pertentangan di antara para sahabat, apakah mereka akan mengikuti hal tersebut atau tidak. Maka hal tersebut dilaporkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari pemimpin menyuruh kamu melakukan maksiat, maka janganlah kamu ikuti perintah itu. Katakan itu pada hal yang baik-baik saja. Selanjutnya, bagaimana pengaplikasian ayat-ayat yang sudah kita baca tadi dan hadis-hadis di awal tadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tentang perilaku taat, bagaimana kita taat di rumah. Yang pertama ada bangun pagi, berpamitan, memohon doa kepada orang tua, pulang sekolah tepat waktu, dan lain sebagainya. Yang intinya adalah kalau kita di rumah, maka sepantasnya untuk kita memperhatikan kedua orang tua kita, bagaimana membantu mereka dalam pekerjaan mereka, sekaligus juga jangan sampai kita melupakan tugas kita juga sebagai orang pelajar, yaitu untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Dan perilaku taat di sekolah, yaitu dengan cara menaati aturan-aturan yang telah sekolah buat untuk kita taati. Yang
tidak kalah penting juga adalah kita menghormati guru, menyayangi teman. Karena guru di sekolah adalah orang tua kita, dan teman-teman kita di sekolah harus kita sayangi agar kehidupan di sekolah terjaga. Selanjutnya adalah perilaku taat aturan di masyarakat, yaitu menaati aturan-aturan yang telah dibuat di masyarakat, baik aturan tersebut sifatnya tertulis ataupun tersirat. Artinya semua bentuk peraturan-peraturan yang ada di masyarakat harus kita taati agar ketertiban di masyarakat dapat tercapai. Kemudian kompetitif, bagaimana bentuk perilaku kompetitif kita di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Bagaimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Yaitu yang pertama adalah wajib menaati dan melaksanakan perintah orang tua. Ini jika di rumah, maka perintah orang tua wajib kita laksanakan selama perintah orang tua tersebut adalah masih berada pada koridor yang tidak melanggar syariat Islam. Kemudian yang kedua, belajar dengan tekun baik di rumah maupun di sekolah. Jadi teman-teman sekalian, belajar itu tidak hanya di sekolah ya, tetapi terlebih di rumah juga harus tetap belajar agar kita bisa memaksimalkan hasil daripada belajar kita. Kemudian selanjutnya bersikap baik dan sopan dimanapun, termasuk di lingkungan masyarakat. Jadi bukan hanya orang tua, bukan hanya guru yang kita hormati, namun orang-orang sekitar kita, di mana kita tinggal, di mana kita berada, harus kita hormati. Semua aturan-aturannya harus kita laksanakan dengan baik. Adalah bentuk perilaku kerja keras di rumah, sekolah, dan masyarakat. Jadi bekerja keras itu tidak hanya pada satu tempat saja, tapi pada semua tempat dan di semua keadaan, baik itu di rumah, sekolah, dan masyarakat. Karena kerja keras itu menjadi kunci utama untuk kita mencapai kesuksesan. Dan kerja keras itu harus dilatih. Dan itu tidak mudah. Sehingga pelatihan-pelatihan dalam bekerja keras itu diharapkan dapat menjadi kebiasaan, sehingga tidak menjadi suatu hal yang berat lagi, tapi menjadi hal yang ringan karena sudah. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang taat pada aturan, yaitu orang tersebut harus mengetahui terlebih dahulu aturan yang berlaku, karena bagaimana mungkin kita akan bisa melaksanakan atau mematuhi aturan jika aturannya kita sebelumnya tidak ketahui. Kita pun harus mengetahui pula isi aturan-aturan yang berlaku. Bersikap positif artinya taat terhadap aturan-aturan yang berlaku, dan juga berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai aturan-aturan yang berlaku pada tempat. Kemudian ciri orang berkompeten dalam kebaikan adalah memperbanyak amal soleh dalam kehidupan sehari-hari, menghindarkan diri dari perbuatan yang mungkar atau perbuatan yang tidak baik, berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan amal kebaikan, iri terhadap kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, iri yang ini dibolehkan karena dapat memotivasi kita untuk bisa lebih baik. Bukan berarti iri kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak baik pada teman kita, namun seharusnya kebaikan yang dilakukan oleh teman kita itu atau kebaikan yang dilakukan oleh orang lain dapat memotivasi kita untuk mengikuti kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh teman atau orang lain. Kemudian selanjutnya adalah menjadi lebih taat, menjadi rendah hati, tulus, dan santun kepada semua orang. Selanjutnya adalah perilaku taat aturan di masyarakat, yaitu menaati aturan-aturan yang telah dibuat di masyarakat, baik aturan tersebut sifatnya tertulis ataupun tersirat. Kemudian hikmah dari taat kepada aturan adalah hidup akan tenang, karena kita sesuai dengan aturan yang berlaku, bertindak, bertanduk, berperilaku sesuai dengan aturan, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan kembali, sehingga kita akan tenang dalam melaksanakan apapun
dan dimanapun kita berada. Hidup juga akan terasa nyaman. Kemudian cita-cita hidup bahagia yang kita impikan, yang kita harapkan juga akan mudah untuk kita. Hikmah kompetitif dalam kebaikan, hikmah kita berlomba-lomba dalam kebaikan adalah yang pertama, kualitas hidup terus meningkat. Kemudian kedua, menjadi manusia yang terbaik, yakni manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kata Rasulullah, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling berbanyak, orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Cintai oleh Allah karena dapat kembali kepada Allah dengan bekal amal kebaikan yang maksimal. Jadi kehidupan di dunia ini sebenarnya tujuan akhirnya adalah akhir. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang taat pada aturan, yaitu orang tersebut harus mengetahui terlebih dahulu aturan yang berlaku, karena bagaimana mungkin kita akan bisa melaksanakan atau mematuhi aturan jika aturannya kita sebelumnya tidak ketahui. Kita pun harus mengetahui pula isi aturan-aturan yang berlaku. Bersikap positif artinya taat terhadap aturan-aturan yang berlaku, dan juga kaitan perintah berkompetisi dalam kebaikan dan kepatuhan terhadap aturan Allah sesuai pesan Quran surah Muda adalah semakin patuh kita terhadap pesan Allah, maka semakin semangat kita dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yaitu kaitan tentang kompetisi, berkaitan tentang taat juga. Jika dikaitkan antara kompetisi dalam kebaikan dengan perilaku taat sesuai pesan Quran surah An-Nisa ayat ke-59, yaitu semakin patuh seorang terhadap pesan dari Quran surah An-Nisa ayat 59, maka seseorang itu akan semakin berlomba-lomba dalam ketaatan, baik ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, dan ketaatan kepada ulil amri. Terlebih lagi, ketaatan kepada Allah dan Rasul itu sifatnya mutlak karena tidak mungkin salah. Selanjutnya kedua adalah semakin patuh seseorang terhadap pesan Quran surah An-Nisa ayat 59, maka seseorang akan semakin berlomba-lomba dalam menyelesaikan setiap perbedaan pendapat, karena perbedaan pendapat itu tidak mungkin tidak pasti terjadi. Maka setiap perbedaan pendapat yang ada kita kembalikan kepada Allah, yaitu dengan cara melihat Al-Quran, melihat hadis. Selanjutnya yaitu kaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan ketentuan Allah sesuai pesan Quran surah At-Taubah ayat 105, yaitu semakin patuh seorang terhadap pesan Quran surah At-Taubah ayat 105, maka seorang akan semakin semangat dalam bekerja dan mencari bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang saya sampaikan pada poin awal tadi, bahwasanya segala bentuk pekerjaan yang kita lakukan di dunia tujuannya bukan untuk dunia, tetapi tujuan akhirnya adalah untuk berridha Allah, agar kita selamat kelak ketika telah